Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, dari Story Lab. Di malam hari ini saya bakal membahas atau menceritakan story tentang apakah salah dengan rasa rindu. Jadi ini rasa rindu episode kedua. Adakah salah dengan rindu? Rindunya nggak salah, dukanya juga nggak salah. Tidak ada yang salah dengan rasa. Kalau merespon rasa sedih dengan berdiam diri di kamar, terus tidak banyak beraktivitas, tidak produktif, berhenti merawat diri sendiri, terus-terusan minta dimengerti di sekitar, percayalah, ini sudah jelas salah. Rasa sakit adalah risiko dari cinta. Kamu harus paham bahwa tumbuh dewasa itu akan seperti itu. Jika kita mengeluhkan rasa sakit karena cinta, karena mungkin akan banyak orang yang akan menyuruh kamu untuk melupakan. Bagaimana caranya juga untuk lupa? At least percayalah, itu kamu tidak akan lupa. Dia yang dulu, dia yang sekarang. Kamu yang dulu, kamu yang sekarang. Sudah jelas pasti harus melanjutkan hidup dan tentunya akan tergantikan. Terus apa bedanya putus baik-baik dengan putus dengan baik? Maksudku, apa bedanya putus baik-baik dan putus tidak dengan baik-baik? Bukannya sama-sama meninggalkan bekas? Jawabannya, kamu hanya perlu ikhlas dengan yang telah lalu dan mensyukuri yang kamu miliki saat ini. Jika terus-menerus dibandingkan, maka hasilnya akan tetap berbeda. Karena itu sudah menjadi keputusan dan pilihan. Terus apa yang membuat kita masih rindu dengan seseorang yang sebenarnya hubungan tersebut malah sudah selesai? Mungkin beberapa orang bakalan banyak bertanya, bagaimana cara sembuh dari patah hati, dari luka, dari sedih, dari sang mantan, dari masa lalu, atau dari apapun itu? Jawabannya cuman waktu. Saya rindu tahun lalu, saya rindu bulan yang lalu, saya rindu perlakuan mantan, saya rindu waktu lagi LDRan, saya rindu di hari pekan berliburan dengan dia. Tapi kenapa putus? Kenapa harus bubaran? Kenapa harus pergi? Kenapa harus ninggalin? Kenapa harus menjauh? Kenapa harus nggak cocok? Kenapa harus jadi nggak nyaman? Bisa nggak sih ceritanya itu menyenangkan? Terus kenapa rindu itu masih ada ya? Ya, kenapa rindu? Ya, rindu bukan berarti belum move on. Hanya saja kadang masih ada kenangan yang terlintas di ingatan saja. Seringkali rasa rindu itu dipendam, bukan karena tak ingin mengungkapkan, tapi karena mungkin takut.
Aku tidak tahu harus kemana rindu itu berlabuh. Rindu itu buta. Dia datang tak peduli waktu. Datang bahkan saat tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk bersama. Ada rindu yang terlarang. Rindu yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Disimpan karena kalau diungkapkan akan melukai. Ada rindu yang tak terbalas. Rindu yang bahkan dia sendiri mungkin gak tahu bahwa ada seseorang yang sedang mengingatnya tanpa ada alasan. Dan ada rindu yang sudah pasti tidak akan pernah sampai. Rindu yang hanya tinggal menjadi doa, bukan lagi harapan. Rindu yang tidak untuk diperjuangkan lagi karena tahu itu bukan jalannya. Tapi begitulah rindu. Tidak mengenal logika, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Kadang rindu adalah cara hati untuk bicara meski dunia sudah tak lagi mendengarkannya. Kadang tidak semua rindu harus diluapkan. Kadang cukup dengan mengenangnya di dalam hati dan membiarkannya tetap hidup di sana. Diam-diam, lama-lama, sampai waktu yang pelan-pelan menghapusnya. Atau membiarkan dia menetap sebagai bagian dari luka yang gak perlu sembuh. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan hidupnya.